Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, keren cadas, keren cadas ya. Kita ambil take video lagi ya. Ambil take video ya. Ambil bahasa Indonesia, take bahasa Inggris. Kita ambil video lagi. Tetapi ini tidak live karena RH Channel masih dipakai untuk live diskusi PKAD ya, Pusat Kajian, Analisis dan Data. Jadi Ustadz Slamet Sugianto sering minta saya untuk relay kegiatan mereka ya, enggak apa-apa ya, hitung-hitung amal juga ya. Dan ini berita yang menarik, ngeri-ngeri sedap juga, yaitu soal survei IPO. Sekali lagi, survei itu jangan ditelan mentah-mentah, tapi jangan juga kita abaikan sama sekali. Paling tidak untuk bahan pembelajaran atau refleksi. Nah, survei IPO ya yang dirilis Sabtu kemarin, kepuasan terhadap Jokowi itu 51%, Ma'ruf 31%. Artinya apa? Nah, artinya ya, you are in between hell and heaven, antara neraka dan surga. Karena 51% itu adalah angka yang sangat minim sekali untuk tingkat kepercayaan publik dan untuk apapun. Karena berarti kan 51% itu hanya 1% di bawah angka 50%. Kalau di bawah 50% artinya sudah negatif. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia, hasil survei Indonesia Political Opinion IPO menunjukkan tingkat kepuasan para Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus menurun di penghujung 2021. Kepuasan pada kinerja Presiden Jokowi terus merosot, hanya mencapai angka 51%. Sementara ketidakpuasan pada Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencapai 62%, kata Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah Putra dalam diskusi virtual Sabtu. Dalam survei ini, IPO melibatkan 120 responden yang tersebar secara proporsional di setiap daerah. Margin of error dari survei lebih kurang 2,5% dengan tingkat akurasi data 95%. Survei dilakukan pada 29 November sampai 2 Desember 2021 secara daring. Luar biasa ya, berarti baru sekali. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi hanya mencapai 51%. Sebanyak 47% responden lainnya mengaku tidak puas dan 2% ragu-ragu menjawab. Sementara responden menyatakan ragu-ragu memberikan nilai pada pemerintah cukup rendah, hanya 2%. Artinya bisa diyakini publik sudah demikian confirm menilai yang memuaskan 51%, yang tidak memuaskan 47%, kata Deddy. Jika dielaborasi per bidang, responden yang mengaku tidak puas pada kinerja Jokowi bidang politik hukum mencapai 57%, berarti lebih dari 50%. 39% mengaku puas dan 4% menjawab ragu-ragu. Di bidang ekonomi, kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 53% ya. Sementara ketidakpuasan 41%. Jadi masih banyak yang puas dan ragu-ragu menjawab 6%. Dalam bidang sosial, kepuasan terhadap Presiden Jokowi sebesar 48%, minum 43% tidak puas dan 9% ragu menjawab. Deddy melanjutkan, kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahkan lebih rendah. Hanya 31% mengaku puas terhadap kinerja mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini. Sebanyak 62% lainnya mengaku tidak puas dan 7% ragu-ragu menjawab. Sejak 100 hari kerja Ma'ruf Amin, terbentuk kepercayaan terhadap Wapres cukup tinggi, sehingga ini berdampak pada penilaian publik bahwa kinerja Wapres cukup rendah, ucap Deddy. Ketidakpuasan terhadap kinerja Wapres paling tinggi di bidang sosial, yakni 66%. Pada bidang ini hanya 27% mengaku puas dengan kinerja Ma'ruf Amin dan 7% ragu-ragu. Pada bidang ekonomi, ketidakpuasan pada Wapres 63%, 23% mengaku puas dan 4% ragu-ragu menjawab.
Sementara pada bidang politik, hukum ketidakpuasan pada Wapres 54%, hanya 31% mengaku puas dan 15% ragu menjawab. Kondisi ini menandai semakin banyak publik yang tidak percaya pada kapasitas Wapres Ma'ruf Amin, tutur Dedi. Jika dibandingkan dengan survei lembaga lainnya, survei kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menunjukkan tren menurun. Survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC pada September mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 68,5% atau mengalami penurunan 7,2% dibandingkan 4 bulan sebelumnya. Kemudian, dalam survei September 2021, mayoritas warga 68,5% masih sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Yang kurang atau tidak puas 29,5% dan yang tidak menjawab 2%. Ucap Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas saat memaparkan hasil survei pihaknya secara daring Selasa 19 Oktober. Senada, survei Bank Kompas memaparkan kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Oktober hanya mencapai 66,4% atau menurun 2,7% dibandingkan April. Ya, sobat era sekalian, itu ya yang bisa kita ketengahkan dari survei IPO, ya, Indonesia Public Opinion. Sekali lagi, cara melihat Indonesia Political Opinion, bukan public ya, Indonesia Political Opinion. Jadi sekali lagi, melihat hasil survei itu jangan baper. Jangan terlalu dipercaya 100% karena banyak variabel-variabel yang kadang-kadang kita bertanya, kok bisa beda antara survei satu dan survei yang lainnya dan signifikan angkanya. Tapi jangan juga dicuekin sama sekali karena paling tidak itu menunjukkan representasi tertentu yang barangkali dalam beberapa hal sedikit absolut. Misalnya kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin, itu rasanya hampir semua survei menganggap tidak puas. Dan ini kan menunjukkan karena pengetahuan orang terhadap Ma'ruf Amin tidak banyak. Jadi termasuk juga kinerja-kinerjanya karena kurang menonjol di publik. Tidak selincah JK misalnya yang dimana publik menganggap bahwa Wakil Presiden sangat kompeten untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dipercayakan oleh Presiden misalnya. Jadi sobat era sekalian, angka 51% itu bukanlah angka yang menunjukkan kabar gembira. Nah, ini harusnya menjadi evaluasi bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian jangan dianggap bahwa ini soal suka dan tidak suka. Kadang-kadang kalau diserahkan kepada para buzzer kemudian tidak mau melihat hal-hal yang turun atau negatif ini sebagai bahan pertimbangan. Yang dilihat adalah yang positifnya saja yang dianggap besar. Padahal kalau kita berpijaknya pada hal-hal positif, maka bisa jadi kemampuan Presiden Jokowi untuk menambal kekurangannya makin lemah. Sehingga pemerintahan makin tidak menyadari bahwa banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan. Sekali lagi, ini soal titik pandang. 51% versus 47% plus 2% yang belum menjawab, itu dipandang dari sisi yang mana. Tapi kalau kita bicara tentang survei kepercayaan publik, maka kepercayaan publik yang cuma 51% itu tentu masalah. Karena yang wajar tentunya 70% masih oke. Artinya 70% rakyat Indonesia which is mayoritas yang agak mutlak sedikit percaya, 30% enggak. Itu masih masuk akal. Tapi kalau angkanya 51% masih percaya, 47% tidak percaya dan 2% tidak menjawab, maka itu alarm bagi sebuah pemerintahan, ya sobat era sekalian. Dan sekali lagi jadikan ini bahan introspeksi, retrospeksi, ya, tidak hanya bagi Presiden Jokowi, tapi juga bagi para pendukung-pendukungnya, bagi para buzzer yang sering sekali melakukan
katakanlah counter attack ya, attack balik terhadap mereka yang dianggap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan counter attack-nya dengan mengadukan yang pada era demokrasi ini sudah tidak trendy lagi. Harusnya kita menjawab suatu kritik dengan argumentasi balik, dengan akal sehat untuk menunjukkan bahwa argumentasi orang keliru dan inilah kontra argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau menjawab kritik seperti ini dengan narasi-narasi yang justru tidak substantif tapi hanya ingin menghina misalnya, maka tentu Presiden Jokowi tidak akan mendapatkan sebuah feedback yang baik bagi orang yang membuat survei seperti ini ya, maupun dari para pendukungnya, karena semuanya diblok akhirnya. Masukan diblok dan nasihat-nasihat atau masukan-masukan para buzzer itu justru yang jauh lebih dimajukan. Jadi tidak diblok semua, sehingga kepercayaan presiden tetap tinggi pastinya, tetapi bisa jadi atas dasar fakta dan data yang keliru atau sengaja dikelirukan atau asal Bapak senang. Wallahu alam ya. Sahabat sekalian, waktu mengambilnya ini menjelang Isya, saya hentikan dulu. Yang penting tetap di channel ini. Ciao.